Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin Jamaah Masjid Al-Ikhlas melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki ayat yang ke-10 dari surat Al-Mumtahanah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun." Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian orang-orang atau wanita-wanita mukminah yang hijrah, famtahinuhun, ujilah mereka. Allahu a'lamu biimanihin. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Kalau seandainya kalian ketahui bahwa mereka wanita-wanita mukminah, maka jangan kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Wanita-wanita mukminah itu tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun tidak halal bagi wanita-wanita mukminah. Wa atuhum ma anfaqu, berikanlah kepada mereka ya mahar-mahar yang telah mereka keluarkan. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun, tidak masalah atas kalian untuk menikahi mereka apabila kalian berikan kepada mereka mahar-maharnya. Wala tumsiku bi'asamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wa yas'alu ma anfaqu. Janganlah kalian pegang ya ikatan pernikahan dengan wanita-wanita kafir, mintalah kepada mereka apa yang telah kalian berikan dari mahar kalian, dan mintalah kepada mereka apa yang telah mereka berikan. Dzalikum hukmullah, demikianlah hukum Allah Subhanahu wa taala, yahkumu bainakum, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di antara kalian. Wallahu alimun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah Maha memutuskan. Ayat ini, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan permasalahan perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu dalam perjanjian Hudaybiyah itu sebagian sahabat di awalnya itu mereka tidak terima dengan ketetapan yang atau perjanjian yang diminta oleh Suhail ketika itu, mewakili orang-orang musyrik Quraisy ya, meminta syarat-syarat yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum muslimin di awal mereka enggak setuju dengan syarat tersebut. Kata mereka ini syarat yang zalim. Ya, ini syarat yang zalim. Bahkan Umar sampai kesel, ya sampai nanya kepada Abu Bakar tentang permasalahan perjanjian tersebut. Bayangkan, ya di dalam perjanjian tersebut siapapun di antara ya laki-laki orang dari Mekah datang ke Madinah, maka penduduk Madinah wajib mengembalikannya lagi ke Mekah. Sementara kalau ada orang yang datang dari Madinah ke Mekah, maka tidak perlu dikembalikan lagi ke Madinah. Ini kan seolah-olah suatu yang tidak adil. Seolah-olah suatu yang tidak adil. Namun setelahnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW.
Kata Rasulullah, kalau seandainya ada orang yang dari Mekah datang ke Madinah untuk masuk Islam, kemudian dikembalikan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memudahkan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang akan memudahkan orang tersebut. Tapi sementara kalau ada orang yang dari Madinah murtad, balik ke Mekah, berangkat ke Mekah, pergi ke Mekah, maka kata Rasulullah, kita berlepas diri dari orang tersebut. Artinya orang murtad tidak bisa diharapkan. Orang murtad kenapa harus dibalikan? Harus dikembalikan. Orang murtad biarkan kumpul bersama orang-orang kafir. Nah, nanti kalau terjadi peperangan, kita perangi mereka. Kita tidak membutuhkan, ya Rasulullah tidak membutuhkan siapapun juga dari manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ketika dalam perjanjian perang Hudaybiyah, ala alla ya'tika minna rajulun wa in kana ala dinika illa radadtahu ilaina. Ya, kata orang-orang Quraisy, kalau seandainya, ya hendaklah tidak ada yang datang seorang pun dari kalian, ya dari kalian, artinya dari Madinah ke Mekah, ala dinika, di atas agamamu. Artinya dia seorang muslim dari Mekah berangkat dari Madinah, berangkat ke Madinah, ya itu tidak, maaf, dari Madinah ke Mekah tidak dikembalikan. Tapi kalau ada yang dari Mekah ke Madinah, itu dikembalikan. Dalam riwayat, la ya'tika minna ahadun wa in kana ala dinika illa radadnahu ilaina. Ya, jadi kalau seandainya dari Madinah ke Mekah, agamanya apapun juga, ya itu tidak dikembalikan. Tapi kalau dari Mekah ke Madinah, agamanya misal walaupun Islam, itu dikembalikan ke Mekah kembali. Nah, ini terjadi wanita yang pergi dari Mekah datang ke Madinah. Diriwayatkan di sini, hajarat Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid fil hijrati. Ya. Fa kharaja akhwaha Ammarah wal Walid hatta qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid itu berangkat dari Mekah hijrah ke kota Madinah. Lihat, dia hijrah, seorang wanita hijrah ke kota Madinah. Maka dikejar oleh kedua saudaranya, ya Ammarah dan Al-Walid. Dua-duanya datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Muhammad, ingat perjanjian yang ada. Ingat perjanjian yang ada. Bahwasanya kalau ada yang dari Mekah datang ke Madinah, wajib untuk dikembalikan lagi ke kota Mekah. Fakallamuhu fiha an yaruddaha ilaihima fanaqadallahu al-ahda bainahu wa bainal musyrikina fin nisa'i khassah. Tapi Allah Subhanahu wa taala batalkan hukum perjanjian yang ada antara mereka orang musyrik dan kaum muslimin, khusus berhubungan dengan wanita. Ya, khusus berhubungan dengan wanita. Famana'ahum an yarudduhunna ilal musyrikina wa anzalallahu ayatul imtihan. Maka ketika, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, Rasulullah SAW menolak untuk mengembalikan Ummu Kulthum kepada mereka. Kata Rasulullah SAW, tidak. Kata Rasulullah, perjanjian yang ada itu khusus untuk laki-laki. Kalau ada laki-laki yang datang dari Mekah ke Madinah, maka kami akan mengembalikan. Sebagaimana terjadi dengan Abu Jandal. Ya, kita tahu bahwasanya Abu Jandal itu datang dari Mekah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, ada utusan dari Mekah yang ngejar, datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Muhammad, perjanjian. Ya, perjanjian yang sudah kita sepakati. Maka Rasulullah mengembalikan Abu Jandal. Namun Abu Jandal kita tahu, ya, tidak pulang ke Mekah, tapi tinggal di dekat Mekah, sehingga setiap kali ada rombongan dagang dari Mekah yang keluar dari Mekah, dirampok oleh Abu Jandal dan para pengikutnya. Artinya bukan hanya sendiri, ikut sana Abu Bashir, kemudian nanti ada orang lain lagi, ya ketika mendengar, oh Abu Jandal tinggal di sini, maka mereka pun ya masuk Islam, tapi tidak ke Madinah, karena tahu kalau ke Madinah akan suruh dikembalikan lagi ke Mekah. Maka bergabung dengan Abu Jandal, ya sehingga mereka jumlahnya lumayan, maka mereka memiliki kekuatan, lalu mereka merampok setiap rombongan dagang yang datang dari Mekah atau yang lewat dari Mekah ataupun yang mau berangkat ke kota Mekah, itu dibegal oleh mereka.
dirampok oleh mereka ya untuk kehidupan mereka. Makanya ini pun akhirnya menjadikan mereka mengatakan apa? Ya Muhammad, lebih baik terima saja mereka untuk datang ke kota Madinah, karena mereka tidak sanggup untuk menghadapi orang-orang yang menghalangi rombongan dagang yang keluar masuk kota Mekah. Ya, jadi kata Rasulullah SAW bahwasanya ini adalah perjanjian yang ada khusus buat laki-laki. Kalau perempuan, kata Rasulullah, tidak termasuk dalam perjanjian. Karena ditulis di situ di dalam perjanjian tersebut, ala an la ya'tika minna rajulun. Ditulis kata rajulun, ya laki-laki. Maka itu dijadikan alasan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seandainya Nabi mengatakan karena Allah menurunkan ayat, mereka tidak akan percaya. Mereka tidak akan menerima. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan Al-Quran Al-Karim. Karena mereka tidak mau berhukum dengan Al-Quran Al-Karim. Tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan di dalam perjanjian ditulis kata rajulun, laki-laki, maka perempuan tidak termasuk. Ya, kenapa? Perempuan, perhatian makan Allah Subhanahu wa taala, kenapa perempuan tidak boleh dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan perempuan itu lemah. Dikarenakan perempuan itu lemah. Lihat, kalau seandainya laki-laki dikembalikan ke Mekah, di Mekah disiksa, di Mekah dikurung, di Mekah diperlakukan apapun juga, laki-laki mungkin akan bisa melawan. Laki-laki bisa melawan, laki-laki bisa menahan. Lebih kuat laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Tapi kalau seandainya wanita, dia dikembalikan, sudah nyampe Madinah, dikembalikan lagi ke Mekah, di Mekah disiksa oleh kaumnya, di Mekah mungkin diperlakukan perlakuan yang tidak senonoh oleh orang-orang yang ada di Mekah, mungkin ini akan menggoyahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat agar Nabi Muhammad menahan wanita-wanita yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Tapi tidak semua wanita langsung diterima oleh Rasulullah. Kata Allah di sini, wahai orang-orang beriman, apabila datang wanita-wanita mukminah yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kata Allah, famtahinuhun, uji mereka. Uji mereka. Apa yang diuji? Diuji tentang keimanan mereka. Benar nggak mereka orang beriman? Ya, benar nggak mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, dari Abi Nasr Al-Asadi qala suila Ibnu Abbas kaifa kana imtihanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nisa. Ibnu Abbas ditanya, bagaimana Rasulullah menguji mereka, menguji para wanita yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Qala kana yamtahinuhunna billahi, bahwasanya wanita-wanita tersebut diuji dengan mengatakan billahi ma kharajtu min bughdi zaujin, ya, diuji apakah engkau keluar dari Mekah ke Madinah didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, atau diuji di sini apakah engkau hijrah dari Mekah ke Madinah dikarenakan engkau membenci suamimu. Pertanyaannya, apakah engkau datang ke sini karena engkau ada masalah dengan suamimu, karena engkau ribut dengan suamimu, karena engkau benci kepada suamimu sehingga engkau hijrah ke sini? Artinya ini tujuannya tujuan dunia, bukan tujuan agama. Tujuan karena lari dari suaminya yang dia tidak suka, memiliki suami yang seperti itu. Wabillahi ma kharajat, ya raghbatan an ardin ila ard. Kemudian juga ditanya, apakah engkau hijrah ini karena ingin berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain? Artinya dia tidak nyaman tinggal di Mekah. Tinggal di Mekah tidak nyaman, maka ingin hijrah ke daerah lain, hijrah ke Madinah. Wabillahi ma kharajat iltimasa dunya. Demi Allah, tidaklah dia keluar ya dari Mekah ke Madinah karena mencari keuntungan dunia. Ya, misalnya ada pernikahan kah, karena ingin menikah dengan laki-laki yang sudah ada di Madinah, ya sudah masuk Islam, atau alasan apapun juga. Wabillahi ma kharajat illa hubban lillahi wa li rasulihi. Ya, demi Allah disumpah bahwasanya mereka tidaklah keluar dari Mekah ke Madinah
melainkan didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menguji mereka. Apa tujuan mereka hijrah? Kalau seandainya mereka mengatakan, ya Muhammad, aku ini, atau ya Rasulullah, aku ini datang ke sini karena aku ada masalah dengan suamiku di Mekah, maka Nabi Muhammad tidak akan menerima di kota Madinah. Berarti wanita ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi diuji dengan beberapa pertanyaan. Kalau setelah diuji dengan beberapa pertanyaan ternyata dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lamu bi imanihin. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Lihat. Di sini berarti apa para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menghukumi sesuatu sebagaimana zahirnya saja. Kita tidak bisa menghukumi sesuatu dikarenakan batinnya. Kita nggak boleh berprasangka buruk. Oh, dia datang ke sini karena ada urusan. Oh, karena dia sholat ini berjamaah karena ada kepentingan, karena ada keperluan. Ingat, kita ini tidak bisa menilai batin seseorang. Kita tidak bisa menilai apa yang berada di dalam dada seseorang. Kita hanya bisa menilai secara zahirnya saja. Kita hanya bisa menilai secara zahirnya saja. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menguji mereka, menguji para wanita tersebut untuk diketahui apakah mereka benar-benar beriman ataukah mereka ya karena ada kepentingan dunia hijrah dari Mekah ke Madinah. Lihat, dihukumi secara apa? Dihukumi secara zahirnya saja. Ya. Rasulullah SAW itu bisa mengetahui, ya, bisa mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada wanita yang berbohong. Kalau ada wanita yang berbohong, Nabi Muhammad mungkin akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad tahu siapa orang-orang munafik di tengah-tengah beliau di kota Madinah. Nabi Muhammad tahu, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala siapa orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Tapi Rasulullah SAW menghukumi secara zahirnya. Ketika secara zahir dia sholat, ketika secara zahir dia mengaku sebagai seorang muslim, maka dirangkul oleh Rasulullah SAW, maka dibiarkan ada di kota Madinah oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kita di sini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini hanya menilai batinnya, zahirnya saja. Kita jangan menilai batinnya. Urusan batin, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan hati, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan terkadang ada orang-orang yang mengurusi batin orang lain. Ah, dia mah kayak gitu pura-pura. Subhanallah. Dari mana kita tahu dia ini berpura-pura? Ya, dari mana kita tahu? Kita nggak mungkin bisa melihat apa yang berada di dalam dadanya. Ya, makanya kita melihat hanya secara zahir saja. Makanya misalnya kalau seandainya ada orang yang melakukan suatu kebaikan, kita nggak usah berprasangka buruk. Ya, kita terima, alhamdulillah, fulan melakukan suatu kebaikan. Ya, kita terima. Ya, kita menilai secara zahirnya saja. Secara zahir dia orang yang berbuat baik, maka kita katakan beliau adalah orang baik. Secara zahir dia orang yang sholat misalnya, orang yang mengaku sebagai seorang muslim, ya kita katakan beliau adalah saudara kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan ini itu, jangan berprasangka buruk terhadap ya sesama manusia. Makanya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, famtahinuhunna, ujilah mereka. Ya, ujilah mereka. Kata Imam Mujahid mengatakan, fas'aluhunna amma ja'a bihinna, tanyakan kepada mereka kenapa mereka itu datang ke kota Madinah, apa alasannya. Fa idza ja'a bihinna ghadabun ala azwajihinna aw suhtatan aw ghairuhu wa lam yu'min farji'uhunna ila azwajihinna. Kalau seandainya mereka datang ini karena benci kepada suaminya, karena marah kepada suaminya, atau karena ada urusan apapun juga, maka kembalikan mereka ke Mekah, kembalikan mereka kepada suami-suami mereka. Ya, jadi tegas Islam memerintahkan Rasulullah SAW, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menguji mereka, ya, untuk menguji mereka. Tapi di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lamu bi imanihinna. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang keimanan mereka.
Artinya Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang benar-benar didasari dengan iman, siapa yang karena urusan-urusan dunia, mereka yang hijrah. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Kalau seandainya setelah diuji wanita tersebut menunjukkan wanita yang mukminah, seorang wanita yang mukminah, fala tarji'uhunna ilal kufar, maka jangan engkau kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Jangan engkau kembalikan wanita-wanita tersebut kepada orang-orang kafir, kepada suami-suaminya yang kafir. Kenapa? Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Karena wanita-wanita mukminah tidak halal bagi laki-laki kafir. Lihat, wanita-wanita mukminah tidak halal bagi laki-laki kafir, walahum yahilluna lahun, dan laki-laki kafir tidak halal bagi wanita-wanita mukminah. Ya, di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, hadhil ayah hiyallati harramatil muslimat alal musyrikina wa qad kana jaizan fi ibtida'il Islam an yatazawwajal musyrikal mu'minah. Kata Ibnu Katsir, ayat ini ya menjelaskan tentang haramnya seorang wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki musyrik, serta haramnya seorang mukmin, laki-laki mukmin menikah dengan wanita musyrikah. Ya. Ayat ini enggak berhubungan dengan haramnya laki-laki musyrik menikahi wanita-wanita muslimah. Ya. Maka di sini dikatakan walihada kana Abul As bin Rabi zawwaja zauju ibnati Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab radhiyallahu anha wa qad kana muslimah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikahkan putrinya Zainab itu dengan seorang laki-laki musyrik. Ya, sebelum turunnya ayat ini. Ya, Rasulullah menikahkan Zainab ya dengan Abul As bin Ar-Rabi, seorang laki-laki musyrik yang tidak masuk Islam. Ya, artinya ketika masih berada di kota Mekah, Abul As ya datang kepada Rasulullah meminang putrinya Zainab, maka dinikahkan oleh Rasulullah. Seorang laki-laki musyrik yang melamar putri Nabi sebelum turunnya hukum ini, maka Nabi Muhammad menikahkannya. Nabi Muhammad tidak menolak pinangan Abul As. Wa qad kana muslimah wa hiya ala dini qaumi falamma waqa'a fil asara yauma badrin ba'atat imra'atuhu Zainab. Kemudian dijelaskan di sini bahwasanya ketika perang Badar, Abul As, lihat, menantunya Rasulullah SAW, suami dari putrinya, itu termasuk yang ditawan oleh kaum muslimin. Ketika perang Badar, ya Abul As ini termasuk yang ditawan oleh kaum muslimin. Kemudian ya Zainab untuk menebus suaminya tersebut mengirimkan perhiasan, ya mengirimkan perhiasan yang berupa gelang ataupun kalung, ya diberikan kepada kaum muslimin untuk menebus suaminya. Ya, Zainab ketika itu untuk menebus suaminya memberikan perhiasan ya kepada kaum muslimin agar suaminya dilepaskan. Ketika Rasulullah menerima perhiasan tersebut, Rasulullah mengetahui ini adalah perhiasan yang diberikan oleh ibunya Khadijah. Zainab ini putrinya Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah melihat tebusan yang diberikan oleh Zainab, Nabi Muhammad mengetahui ini adalah dari istrinya. Artinya dari istrinya yang diberikan kepada putrinya Zainab. Maka luluh hati Rasulullah SAW, sedih Rasulullah ketika melihat hal tersebut. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum muslimin, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha faf'alu. Kata Rasulullah, kalau seandainya kalian berkehendak wahai kaum muslimin untuk melepaskan ya tawanannya, artinya Abul As suaminya Zainab, kalau kalian berkehendak lepaskan dia. Nabi Muhammad tidak berani untuk menghukumi, Nabi Muhammad tidak berani untuk memutuskan, ya karena berhubungan dengan batin, Maka akhirnya mereka pun melepaskan ya Abul As dengan tebusan tersebut, tapi Rasulullah meminta syarat kepada Abul As. Apa syaratnya? Yaitu Zainab dikembalikan ke Rasulullah SAW. Artinya kata Rasulullah, bisa ya Abul As ini diselamatkan
Abul As dibebaskan dari tawanan, tapi dengan syarat. Apa kata Rasulullah? Engkau pergi ke Mekah, engkau kembalikan dia kepadaku. Artinya Zainab engkau kembalikan kepadaku. Maka disetujui oleh Abul As, maka Rasulullah SAW melepaskan Abul As. Setelah Abul As datang ke kota Mekah, maka Abul As mengirim Zainab, ya, mengirim Zainab kepada Rasulullah didampingi oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Fa aqamat bil Madinah, ya, min ba'di waq'ati Badar. Akhirnya Zainab pun tinggal di kota Madinah setelah perang Badar. Wa kanat sanah ithnataini ila an aslama zawju Abul As bin Rabi sanah thamanin. Lihat, ya, jadi tahun kedua Hijriah Zainab itu tinggal di kota Madinah bersama Rasulullah SAW, sementara suaminya Abul As baru masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah Abul As masuk Islam, baru hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika hijrah, apa? Faraddaha alaihi bin nikahil awal walam yahduts laha sadaqan. Akhirnya Rasulullah SAW mengembalikan Zainab kepada suaminya Abul As dengan pernikahan yang pertama. Lihat, dalam riwayat dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mengembalikan Zainab putrinya kepada Abul As bukan dengan nikah yang baru. Bukan dengan nikah yang baru, artinya dengan pernikahan yang lama. Kenapa ini diperbolehkan? Tentunya ini banyak pendapat dari para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ini terjadi wajib ada pernikahan yang baru. Dalam riwayat dijelaskan bahwasanya Rasulullah menikahkan lagi dengan Abul As, yang menikahkan Zainab kembali dengan Abul As. Ya, tapi Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Rasulullah mengembalikan Zainab dengan Abul As tidak dengan pernikahan yang baru, tapi memegang dengan pernikahan yang lama. Sebagian ulama mengatakan ini boleh terjadi kalau seandainya si wanita tidak menuntut pisah. Si wanita tidak menuntut cerai, si wanita tidak merasa diceraikan, si wanita tidak ingin diceraikan oleh suaminya yang kafir. Kalau seandainya sampai masuk Islam si suami, maka boleh mereka bergabung kembali. Kenapa? Karena tidak ada perceraian di sana. Si suami tidak menceraikan si istri pun tidak meminta untuk diceraikan oleh suaminya. Artinya mereka masih bisa dikumpulkan kembali kalau sudah sama-sama masuk Islam. Tapi kalau seandainya si laki-laki dalam keadaan kafir, maka tidak boleh mereka untuk hidup bersama. Artinya seorang wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki kafir sampai kapanpun juga. Ya, sampai kapanpun juga dengan alasan apapun juga. Ya, dengan alasan apapun juga tidak boleh seorang wanita muslimah ya dilamar oleh laki-laki kafir. Tidak boleh seorang wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya harus pindah agama. Kalau si wanita dia yang mau pindah agama, keluarkan dia dari agama Islam, maka menikah bersama orang kafir tersebut. Tapi kalau sana sebaliknya si laki-laki yang mau masuk Islam, maka terima oleh kaum muslimin, mereka dinikahkan. Ya. Jadi di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Rasulullah menguji mereka. Kalau seandainya mereka ini benar-benar beriman, wanita beriman, maka terima. Kemudian ya kalau seandainya mereka si wanita saja yang masuk Islam, suaminya tidak masuk Islam, maka dikembalikan si suaminya, artinya tidak boleh tetap berada menjadi suami dari si wanita muslimah. Kemudian selanjutnya para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah berfirman lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun, ya wanita mukminat tidak halal bagi laki-laki kafir dan laki-laki kafir tidak halal bagi wanita mukminah, ya wa atuhum ma anfaqu, maka berikanlah kepada mereka apa-apa yang telah mereka nafkahkan. Lihat, di sini adilnya Islam, menunjukkan akan keadilan Islam. Lihat, seorang wanita kafir memiliki suami kafir, kemudian si wanita masuk Islam, maka begitu wanita masuk Islam, otomatis cerai mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum ma anfaqu. Maka bukan berarti dilepaskan begitu saja, tidak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada si laki-laki, walaupun dia orang kafir, walaupun si laki-laki adalah kafir,
tapi berikan hak si laki-laki. Apa haknya? Yaitu mahar yang diberikan oleh si laki-laki kepada istrinya ketika menikahi. Ya, kepada si istri ketika menikahinya. Lihat, walaupun dia kafir, si wanita masuk Islam. Begitu si wanita masuk Islam, maka diperintahkan kepada si wanita untuk mengembalikan maharnya kepada si suami. Ya, walaupun wanita itu kafir, tetap diperintahkan untuk mengembalikan maharnya kepada si laki-laki. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun." Kalau ini sudah terjadi, si wanita sudah masuk Islam, ya maharnya sudah dikembalikan, maka boleh laki-laki muslim untuk menikahi wanita tersebut. Wanita yang tadinya kafir masuk Islam, artinya dipisahkan dari suaminya. Dikembalikan maharnya, berarti kan si wanita ini menjadi wanita janda. Ketika si wanita ini sudah menjadi janda, maka boleh laki-laki muslim datang untuk melamar si wanita tersebut. Tapi bukan berarti asal main comot saja, bukan berarti asal main ambil saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala junaha 'alaikum." Tidak berdosa kalian, tidak masalah atas kalian antankihuhunna, untuk menikahi mereka idza ataitumuhunna ujurahun, kalau kalian berikan maharnya kepada mereka. Artinya walaupun dia seorang wanita yang baru masuk Islam, yang baru dipisahkan dari suaminya, tetap hukum Islam berlaku. Seorang wanita kalau mau dinikahi oleh laki-laki, laki-laki harus menyiapkan mahar. Kalau seorang wanita mau dinikahi oleh laki-laki, dulunya dia punya suami, maka ada iddahnya. Tentunya di antara hikmah adanya iddah untuk memastikan kebersihan rahim si wanita. Artinya bukan berarti ketika wanita ini masuk Islam, dipisahkan laki-lakinya, langsung dinikahi oleh laki-laki muslim. Tidak, tunggu dulu sampai iddahnya selesai. Iddahnya selesai, baru boleh ada laki-laki muslim untuk menikahinya. Nikah tetap sesuai dengan syariat Islam, harus ada wali dari si wanita tersebut, harus ada saksi ketika pernikahan berlangsung. Ya, jadi bukan asal-asalan. Oh, ini mantan suaminya dulu orang kafir, dia masuk Islam, udah langsung kita nikahi saja, sudah langsung kita ambil saja. Tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun." Artinya ingat, di dalam Islam ada ketetapan. Di dalam Islam ketika akan menikah ada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak boleh untuk dilupakan. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tumsiku bi'samil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ya ada wanita-wanita kafir, janganlah kalian tetap pegangi ikatan pernikahan kalian. Artinya suaminya masuk Islam, istrinya tetap dalam keadaan musyrikah, ya wanita musyrik, maka tidak boleh dipertahankan pernikahan mereka. Ya. Di sini was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Demikian pula kalian, kalau kalian mendapatkan istri-istri kalian dalam keadaan musyrikah, maka ceraikan istri tersebut, kemudian minta mahar yang sudah kalian berikan kepadanya. Adil. Lihat, kalau seandainya ada wanita yang masuk Islam, diperintahkan untuk pisah dari laki-lakinya yang kafir, maka si wanita muslimah ini diperintahkan untuk mengembalikan mahar kepada laki-laki kafir tadi. Demikian pula sebaliknya, kalau seandainya ada pasangan musyrik, laki-laki musyrik dan perempuan musyrikah yang menikah, kemudian si suami masuk Islam, maka si suami diperintahkan untuk melepaskan istrinya, tapi meminta mahar yang sudah dia berikan kepada istrinya yang musyrik tadi. Ya, adil. Ya, ketika si istri masuk Islam, si istri harus mengembalikan mahar. Ketika si suami yang masuk Islam, si suami meminta mahar kepada wanita tersebut. Ya, di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatallaqa Umar bin Khattab yauma idzin imra'ataini, maka Umar bin Khattab menceraikan dua istrinya. Artinya ketika itu Umar bin Khattab memiliki dua istri, ya di antara istri-istrinya ada dua orang yang musyrikah, bukan tidak masuk Islam.
tapi masih tetap berada di atas agama mereka. Ya, tazawwaja ihdahuma Muawiyah bin Abi Sufyan wal ukhra Safwan bin Umayyah. Dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga oleh Safwan bin Umayyah. Kemudian di sini dijelaskan unzilat hadhil ayat ala Rasulullah wa huwa bi asfal Hudaybiyah. Dan selanjutnya ini dijelaskan bahwasanya kejadian ini setelah adanya perjanjian Hudaybiyah. Kemudian diriwayatkan dari Zuhri, talaqa Umar yauma idzin Qaribah binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Umar bin Khattab menceraikan ya seorang istri yang bernama Qaribah binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah, fatazawwaja Muawiyah. Ya, maka dinikahi oleh Muawiyah. Wa Ummu Kulthum binti Amr bin Jarwal Al-Khuzaiyah. Kemudian yang kedua ya adalah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ya binti Amr, dan dia adalah ibunya Ubaidillah. Fatazawwaja Abu Jaham bin Hudzaifah bin Ghanim rajulun min qaumihi wa huma ala syirkihima. Artinya yang menikahi yang mantan istri Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, kemudian masih ada dua istrinya yang masih musyrik, maka ketika turun ayat ini diceraikan kedua-duanya oleh Umar bin Khattab, lalu mereka dinikahi juga oleh laki-laki musyrik. Artinya mereka dinikahi oleh laki-laki yang seagama. Kemudian juga ya selain Umar bin Khattab, batalla Talhah bin Ubaidillah Arwa binti Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ya, Talha bin Ubaidillah itu menceraikan istrinya Arwa binti Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Fatazawwaja ya ba'dahu Khalid bin Sa'ad ibn Al-As. Kemudian wanita tersebut dinikahi oleh Khalid bin Sa'ad ibn Al-As. Ya, jadi di sini dijelaskan, perhatian makan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sebelum turunnya ayat ini ada juga kaum muslimin yang tetap mempertahankan istrinya yang musyrikah. Istrinya yang musyrikah, tapi begitu turun ayat langsung diceraikan oleh kaum muslimin. Lihat, para sahabat Rasulullah SAW ketika mendengar ada satu hukum, ketika mendengar ada satu ayat, ya maka mereka langsung mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan hendaklah yang meminta mahar kepada si wanita, dan juga kalau ada sebaliknya ya diminta dari kaum muslimin mahar-mahar mereka, dzalikum hukmullah. Lihat, itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketetapan ini ketetapan siapa? Ketetapan inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum hukmullah ay fi sulhi wastithna'in nisa minhu wal amru bihadza kullihi wa hukmullahi yahkumu bi baina khalqi. Artinya ketika ada perjanjian Hudaybiyah, disepakati perjanjian tersebut, kemudian berhubungan dengan permasalahan wanita, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalau wanita tidak masuk ke dalam perjanjian tersebut. Kalau wanita tidak masuk ke dalam perjanjian tersebut. Ingat, hukum Allah Subhanahu wa taala ya itu wajib untuk ditegakkan. Walaupun ketika kita melihat ada hukum manusia yang kita rasa, misalnya kita rasa oh ini hukum lebih adil, oh ini hukum lebih baik. Ingat, ini perasaan kita saja. Tidak mungkin hukum manusia lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu hukum, kita sebagai orang yang beriman wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat atas ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikum hukmullah. Itulah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, yahkumu bainakum, yang telah menghukumi di tengah-tengah kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala maha hakim, maha tepat dalam menghukumi sesuatu. Ai alimun bima yasluh ibadahu, hakimun fi dzalika. Artinya Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang pantas untuk hambanya dan apa yang tidak pantas untuk hambanya. Di sini Allah SWT mengetahui. Kalau Rasul tidak mengetahui, Rasulullah mungkin awalnya akan mengambil sesuai dengan perjanjian. Ada orang datang dari Mekah ke Madinah akan dikembalikan. Demikian pula dengan ketika wanita mukminah hijrah ke Madinah, tadinya akan dikembalikan oleh Rasulullah SAW.
Ya tadi akan dikembalikan. Tapi begitu turun ayat ini, maka Nabi Muhammad mengatakan tidak. Perjanjiannya adalah laki-laki, untuk laki-laki. Ingat, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala ketika memutuskan mesti dengan keputusan yang tepat. Kemudian di ayat selanjutnya perhatikan maka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada seorang wanita, ya ada seorang wanita dari kalian, dia murtad, dia pergi ke orang-orang kafir, menjadi kafir, artinya tadinya seorang wanita muslimah atau berada di bawah laki-laki muslim, kemudian dia pergi kepada orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk diambil wanita-wanita tersebut, tidak. Wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum. Kemudian kalian menyusul mereka, kemudian kalian mengalahkan mereka, artinya misalnya terjadi peperangan. Nih, terjadi peperangan, ya. Fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada seorang muslim, istrinya pergi kepada orang-orang kafir, istrinya murtad, ya, menjadi kafir, ya, istrinya menjadi murtad dan pergi bergabung dengan orang-orang kafir, fa'aqabtum, kemudian kalian mengalahkan mereka, ada terjadi peperangan antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir, fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu, maka berikanlah kepada laki-laki muslim ini mahar seperti apa yang dia berikan kepada si wanita. Lihat, dari mana maharnya diambil, dari mana uangnya diambil? Dari Baitul Mal. Diambil dari Baitul Mal. Artinya ketika ada seorang laki-laki muslim, istrinya murtad, bergabung dengan orang-orang kafir. Bergabung dengan orang-orang kafir. Kan ini harus ada yang dikembalikan maharnya. Si wanita pergi ke sana, pergi kepada orang-orang kafir, kan nggak mungkin si laki-laki muslim datang ke tempat orang kafir dengan mengatakan, enggak, saya mau menyusul istri saya akan meminta mahar kepada istri saya yang sudah saya berikan. Ini kan tidak mudah, ini tidak mudah, ya, ini mungkin berbahaya. Bisa jadi ketika dia datang ke sana diambil, ditawan oleh orang-orang kafir. Bisa jadi ketika dia datang ke sana dibunuh oleh orang-orang kafir. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu hukum, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ini terjadi, maka kembalikan maharnya. Dari mana maharnya dikembalikan? Dari uang yang ada di Baitul Mal. Dari uang yang ada di Baitul Mal. Tentunya kenapa dikembalikan maharnya? Agar si laki-laki muslim ini bisa menikah kembali dengan wanita lain. Agar si laki-laki muslim ini bisa menikah kembali dengan wanita muslimah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menghukumi dengan seadil-adilnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kalau ini terjadi, seorang laki-laki muslim istrinya murtad pergi kepada orang-orang kafir, maka dibalas, ya, kebaikannya juga dengan kebaikan. Artinya, ya, mungkin bisa jadi dia sedang tidak punya harta, si laki-laki dalam keadaan tidak punya harta, maka diambilkan dari Baitul Mal, ya, sesuai dengan mahar yang dia berikan kepada istrinya dahulu, ya, dengan di sini katakan fa'atuhum min mal fa'atul ladina dhahabat azwajum mithla ma anfaqu, mahar yang semisal. Artinya mahar yang semisal. Oh, maharnya berapa? Mahar sekian, dikembalikan uang tersebut. Ya, kenapa dikembalikan uang tersebut? Karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dia menceraikan istrinya, membiarkan istrinya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Ya, jadi di sini perhatian, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir ayat ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang terhadapnya kalian beriman.
alladzi antum bihi mu'minun, yang dengannya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kalian menerima hukum ini, ketika kalian menetapkan hukum ini, kalian harus yakin ini hukum ini ditetapkan oleh siapa? Hukum ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Ya, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kita harus menerimanya didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergiur dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan permasalahan dunia. Jangan sampai kalian ini tertarik mempertahankan si wanita dikarenakan permasalahan dunia, menerima si wanita dikarenakan permasalahan dunia. Tidak. Ingat, ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalian wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian wajib untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. Tetap kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Ya. Inilah perhatian makan Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran ya bahwasanya kalau ada seorang wanita mukminah yang masuk Islam, hendaklah kaum muslimin melindungi si wanita ini. Hendaklah kaum muslimin melindungi si wanita tersebut. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai dia ditindas oleh keluarganya yang kafir, jangan sampai dia diambil lagi oleh keluarganya yang kafir. Ingat, kalau mereka masuk Islam, mereka meminta perlindungan kepada kita, ya, kita tahu dia ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh untuk merawatnya. Kita punya kewajiban untuk menjaganya. Kita punya kewajiban untuk membiayainya. Kita punya kewajiban untuk menikahkannya dengan laki-laki muslim. Ini harus dijaga. Setelah dia masuk Islam, kita harus untuk menjaganya. Punya kewajiban untuk menjaganya. Tadinya dia bukan saudara kita, ketika dia masuk Islam, maka dia menjadi saudara kita. Hukum yang berlaku, hukum Islam yang berlaku untuknya. Artinya, kalau seandainya ada laki-laki muslim ingin menikah, ya menikah secara Islam. Menikah diperintahkan untuk melakukan pernikahan sebagaimana ditetapkan oleh Islam. Diberi maharnya, ada wali ketika menikah. Kalau wanita ini tidak punya keluarga yang muslim, maka yang menikahkan adalah wali hakim. Yang menikahkan adalah wali hakim. Ya, kita misalnya mau menikah seorang wanita kafir, wanita ini tidak memiliki keluarga, ya kita datang ke KUA, ya kita meminta izin yang mengurus surat-suratnya. Kemudian walinya siapa? Walinya yang dari KUA tersebut, wali hakim yang boleh untuk menjadi wali. Bukan sembarangan kaum muslimin menjadi wali, tidak, tapi ada wali hakim yang akan menikahkannya kepada kita. Ya, kemudian hukum yang ada di sini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah. Ingat, wanita musyrikah. Tapi kalau seandainya ya laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita ahlul kitab, itu diperbolehkan, namun dengan syarat. Ya, wanita tersebut wanita muhsanah. Wanita tersebut wanita yang menjaga kehormatannya, bukan asal wanita. Ya, tapi wanita yang ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, yang menjaga kehormatannya. Wanita yang terhormat, wanita yang baik, wanita yang nanti ketika setelah menikah benar-benar si laki-laki yang berkuasa. Artinya ketika punya anak, anaknya menjadi anak yang muslim. Anaknya menjadi anak yang muslim, ikut kepada agama ayahnya, ikut di dalam bimbingan ayahnya. Bukan mereka menikah, kemudian si suami kalah oleh istrinya, sehingga anak-anaknya ikut agama istrinya. Ini haram hukumnya. Jadi laki-laki muslim kalau mau menikah dengan seorang wanita ahlul kitab, ya Yahudi ataupun Nasrani, maka laki-laki ini harus memiliki power. Laki-laki ini harus memiliki kekuatan. Tidak boleh dia laki-laki yang lemah. Kemudian wajib anak-anaknya ikut ke agama ayahnya. Ini harus dipertegas dari sebelum pernikahan. Jangan nikah dulu, ini kan halal, kemudian main menikah saja. Tidak. Ya pastikan dulu bahwasanya dia akan bisa menjadi kepala rumah tangga. Pastikan dulu bahwasanya wanita ini adalah wanita yang baik-baik. Pastikan dulu wanita ini adalah wanita yang akan nurut kepada suaminya. Sehingga ketika mereka menikah, ya punya anak, anaknya menjadi seorang yang muslim. Anak muslim, anak Islam, ya yang dibimbing di atas agama Islam. Ini kalau seandainya laki-laki. Tapi kalau seandainya wanita, haram hukumnya wanita muslimah dinikah oleh laki-laki musyrik.
atau laki-laki kafir dalam agama apapun juga. Ya, misalnya ada laki-laki dari agama ahlul kitab, anggap Nasrani, mau melamar muslimah, maka haram ini untuk dinikahkan. Seorang wanita muslimah tidak boleh berada di bawah laki-laki kafir. Ya, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki kafir. Dan ingat, ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum hukmullah. Baiklah, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ya hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menerimanya dengan begitu mudah dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah rabbal alamin. Qul bi ana mohon maaf, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.